Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan ini kita akan bahas kembali berkaitan dengan latihan ataupun contoh soal dari tes SKDCAT berkaitan dengan soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Kongres tersebut dipimpin oleh, nah ini pertanyaannya berkaitan dengan soal sejarah. Jadi yang ditanyakan adalah pemimpin dari Kongres Sumpah Pemuda yang kedua, bukan yang pertama. Nah, kita lihat siapa pemimpin dari Kongres Pemuda II ini. Kongres Pemuda II ini diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ketua Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan wakilnya Joko Marsaid dari Jongjapa. Jadi jawabannya adalah yang A, Sugondo Joyo Puspito. Soal selanjutnya berkaitan dengan nilai-nilai atau penerapan pengamalan Pancasila yang sudah kita bahas pada materi ataupun contoh soal sebelumnya. Agnes Mo, penyanyi Indonesia yang dinilai paling berpengaruh di tanah air, yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Berkat kerja kerasnya hingga sukses menembus pasar internasional. Belum lama ini Agnes Mo dinobatkan sebagai Duta Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Agnes Mo mengharumkan nama bangsa telah menerapkan pengamalan Pancasila, sila keberapa? Yang A adalah ketuhanan yang Maha Esa, B kemanusiaan yang adil beradab, C persatuan Indonesia, D kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat pada soal ini kata kuncinya adalah Agnes Mo ini merupakan penyanyi yang paling berpengaruh di tanah air atau di Indonesia, dan tentunya telah mengharumkan nama bangsa, nama Indonesia di kancah internasional. Nah, kita lihat jawabannya. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik merupakan penerapan dari sikap sila ketiga atau sila persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan sejarah. Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat atau Papua. Pengumuman pelaksanaan Trikora oleh Soekarno di alun-alun utara Jakarta dilakukan pada tanggal. Kita langsung saja lihat jawabannya. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Jakarta. Soekarno juga membentuk Komandi Mandala dengan tugas untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat atau Papua dengan Indonesia. Jadi berkaitan dengan sejarah ini sebenarnya ada beberapa soal yang nantinya ataupun masuk dalam tes SKDCAT. Bisa itu sejarah perjuangan sebelum kemerdekaan ataupun sejarah setelah perjuangan atau setelah kemerdekaan. Jadi biasanya ada beberapa soal dan ini bisa kalian pelajari. Soal berikutnya ini masih berkaitan dengan pengamalan nilai Pancasila. Memang untuk pengamalan nilai Pancasila ini biasanya soalnya paling banyak didapatkan oleh para peserta tes SKDCAT baik tahun ini yang telah tes ataupun tahun-tahun sebelumnya. Sesaat setelah putusan rapat yang dicapai sebagai hasil musyawarah, salah satu pihak malah sewenang-wenang dan cenderung mengabaikan keputusan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai Pancasila, sila A ketuhanan yang Maha Esa, B kemanusiaan yang adil dan beradab, C persatuan Indonesia, D kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, E keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya aku rasa kalian sudah paham lah ya. Yang namanya ada kata-kata musyawarah berarti itu ada kaitannya dengan sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk poin ini bertentangan dengan sila ataupun nilai Pancasila keempat. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi tidak dibenarkan adanya sewenang-wenang pihak tertentu yang cenderung mengabaikan keputusan yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya adalah yang D atau kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal berikutnya adalah tugas dan wewenang DPR, diantaranya memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan A. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, B. Mengangkat dan memberhentikan anggota MK atau Mahkamah Konstitusi, C. Pemberian amnesti dan abolisi,
D. Mengangkat dan menerima penempatan anggota Komisi Yudisial. E. Calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Ketua. Nah, kita lihat apa saja tugas dan wewenang dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ini. Nah, ada berapa tugas dan wewenang dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat? Yang pertama adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Dan yang terakhir atau yang keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Nah, yang ditanyakan adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan, nah kita lihat dari kelima jawaban ini adalah bahwa DPR ini memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi dan mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Jadi jawabannya adalah yang C, memberi amnesti dan abolisi. Soal berikutnya adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan penularan virus COVID-19 adalah membatasi mobilitas masyarakat. Sejak awal pandemi tahun 2020 hingga semester 1 tahun 2021, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dimulai dengan istilah PSBB pada April 2020 hingga sekarang PPKM level 3 dan juga 4 menjelang akhir Juli ataupun saat ini Agustus 2021. Dengan kita mendukung kebijakan terkait hal tersebut, maka kita telah mengamalkan pengamalan Pancasila, sila keberapa? Yang A sila ke-1, B sila ke-2, C sila ke-3, D sila ke-4, dan E sila ke-5. Sebelum kita menjawab soal tadi, kita lihat dulu nilai-nilai atau penerapan nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Yang pertama atau sila ke-1, melakukan cara dengan berdoa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir di dunia. Sila kedua, penerapan nilai Pancasilanya adalah setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Sila keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan sekarang ini PPKM adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan sila kelima, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antar masyarakat dan masyarakat, serta kerjasama masyarakat dengan pemerintah dan bersikap adil. Nah, kita lihat lagi ini soalnya adalah kata kuncinya kebijakan pemerintah membatasi mobilitas masyarakat di masa COVID-19 untuk menekan penularan dari virus COVID-19 ini. Dan ini merupakan pengamalan dari sila keberapa? Nah, dari kelima nilai Pancasila saat pandemi COVID-19 ini masuk dalam kategori sila keempat yang artinya mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ataupun PPKM saat ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Jadi jawabannya adalah yang D atau sila keempat. Soal selanjutnya berkaitan dengan tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Negara, diantaranya memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan AMPR, BDPR, CDPD, DMK, dan EMA. Nah, kita lihat dulu apa saja tugas dan wewenang dari Presiden sebagai Kepala Negara. Tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Negara setidaknya ada 9. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua, dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain. Ketiga, menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain. Yang kelima, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang keenam, dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi amnesti dan abolisi. Yang ketujuh, memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang. Kedelapan, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Yang kesembilan, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kemudian kita kembali ke soal apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Negara memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan. Nah, untuk memberikan hal gerasi dan rehabilitasi ini,
Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan gerasi dan juga rehabilitasi. Jadi jawabannya yang E atau Mahkamah Agung atau MA. Nah, kurasa itu saja beberapa contoh soal ataupun latihan soal yang dapat kalian pelajari sebelum kalian mengikuti pelaksanaan tes SKDCAT. Untuk materi ataupun contoh soal lainnya silahkan kalian lihat di YouTube aku, Mr. Mili. Jangan lupa bantu subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.